Hai, selamat datang di Ekspedisi Alam Lain bersama saya Yogi dan saya Gus Robin aja. Gus Robin Clairvoyance. ya, Clairvoyance atmosfer Menreal. Ya, isi atmosfer lagi. Oke, di episode kali ini kita akan membicarakan tentang Baba Vanga, di mana yang kita tahu adalah Baba Vanga adalah seorang peramal buta dari Bulgaria yang sangat terkenal. Disebut-sebut sebagai Nostradamus dari Balkan, meramalkan kejadian dari tahun 1933 sampai tahun 5079. Beliau meninggal pada tahun 1996. Ya, sedikit juga informasi. Tadi kan disebutkan jika Baba Vanga ini buta ya. Beliau ini bisa meramal dan memprediksi masa depan setelah sebuah badai pasir membuat matanya membuta di saat umurnya menginjak 12 tahun. Jadi sebelum 12 tahun dia belum bisa meramal. Ada kejadian tertentu yang buat. Ya, ini sebenarnya ada di rubrik kita ya di Instagram Ekspedisi Alam Lain. Ini sudah pernah kita post ya tentang Baba Vanga, dan ini juga sudah banyak kita cantumkan di sana prediksi-prediksinya si Baba Vanga ini dari tahun 1933 sampai 5079 yang akhirnya bumi musnah. Apakah saya pernah mengatakan bahwa ribuan juga ya? Ya, ribuan. Pernah ya mengatakan. Tapi di sini lebih, maksudnya lebih detail. Soalnya 5079 itu kan detail sekali. Ya, kan? Ya kalau saya memang nggak boleh sih gitu. Ya ribuan lah. Entah, kita nggak tahu ya, percaya tidak percaya lah ya. Ya, yang terkenalnya juga Baba Vanga ini agak detail dalam prediksi-prediksinya. Teman-teman bisa lihat di Instagram ya. Ini ada banyak sekali. Tidak bisa kita sebutkan di sini semua, soalnya banyak sekali. Nggak ada maksudnya. Oke, yang dari tahun 2021 ya, setelah 2021 lah ya. Ini 2023 katanya orbit bumi sedikit berubah. Terus 2025 Eropa akan mengalami masalah kependudukan yang serius. 2028 sumber energi baru dikembangkan, kelaparan menjadi masalah kemanusiaan. Itu 2033 es di pusat kutub mulai meleleh dan garis laut sedikit meninggi. Itu. Nih, terus tahun yang sebelum tahun 2021 deh. 2018 dia memprediksi Cina menjadi new great power, dan dia juga memprediksi beberapa, yaitu presiden USA keempat-empat adalah orang kulit hitam. Yang keempat-empat kan Barack Obama ya kalau nggak salah, benar nggak ya? Nggak tahu, coba saya. Yang keempat-empat itu Barack Obama. Nah, jauh-jauh lagi ini di tahun 3874 agama baru lahir. Oh, seperti yang saya ramalkan mungkin dulu. Ada aja kepercayaan baru. Jauh lagi di 5076 alam semesta mencapai batasnya, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi setelah itu. Oh, masih ada. 5079 bumi musnah. Kalau saya prediksi sih mendekati musnah, belum musnah. Ya, ini bukan kiamat ya. Kiamat ya, kalau bumi musnah bumi ya musnah kiamat. Ya. Mendekati musnah. Kalau bumi kiamat musnah itu kiamat. Kalau kiamat saya buar, hancur, meledak hancur, itu kiamat. Kalau saya nggak tahu kiamatnya orang lain, mungkin kiamatnya dia manusianya mati, bukan buminya hancur. Kalau di sini disebut bumi musnah, bumi hancur berarti. Kurang tahu. Kalau saya lihat sih belum hancur, tapi mendekati hancur. Ya, itu adalah prediksi ya. Ya, masih ramalannya Baba Vanga. Nah, kalau bumi musnah atau hancur itu kiamat ya kan. Kalau alam semesta yang hancur apa namanya? Nah, itu rasanya nggak mungkin rasanya. Ya, kalau di Hindu sih pralaya, ulang kembali lah, restart alam semesta. Oke, tapi sebelum itu Om Swastiastu, Assalamualaikum, salam sejahtera dan namo buddhaya untuk kita semua. Nah, itu Gus Robin, banyak sekali prediksi-prediksinya si Baba Vanga ini. Menurut Gus Robin, Baba Vanga ini bagaimana? Di matanya aja cahaya 2. Kalau Gus Robin lihat, di dahinya ada 1 cahaya, 3 cahaya. Ada 3 cahaya. Seperti saling bersambungan. Ini melihat segitiga begitu ya? Ya, seperti bulatan nih, membulat ya. Berputar-putar, tapi kan titik-titik intinya ada 3, cuma membulat ya. Itu apa kalau bisa dijelaskan? Seperti itu apa? Sebuah kayak anugerah sih, cuma itu lebih tepatnya seperti sebuah yang akan membukakan dimensi-dimensi pandang ke depan. Itu energi apa kalau belum tahu? Itu energi alam.
Energi alam yang memberikan itu gitu berarti. Memang sudah takdirnya begitu. Dia punya kelemahan tapi punya kelebihan. Kelemahannya? Tak bisa memandang nyata. Dia tak bisa memandang nyata. Mau dia disuruh memandang nyata, dia disuruh berlari, ngindarin kereta api, ngindarin mobil-mobil di jalan, tak bisa. Ya karena dia buta ya. Iya, tapi dia memandang semu bisa. Memandang yang belum terjadi. Pandangan semu. Setiap orang punya kelebihan kekurangan. Itu memang takdirnya. Takdirnya dia kecelakaan, buta gitu ya. Itu kan kecelakaan ya, karena Musibah. sebuah badai, musibah ya. Itu dia melihat masa depan ya. Melihat potongan-potongan juga. Potongan juga, enggak terlalu jelas gitu. Enggak sedetail kalau orang bilang. Potongan itu kita harus bisa mengartikannya. Umur 12 tahun sudah ngerti juga tentang kehidupan. Ya ngerti lah. Jadi kalau masih mainlah otaknya umur 12 tahun untuk akal sehat tuh pasti dia. Itu potongan itu nanti seperti puzzle. Itu yang saya katakan sebelum-sebelumnya, seperti puzzle dia. Tapi potongan itu muncul tiba-tiba terkadang. Kalau ramalan per tahun sih saya agak percaya. Kenapa saya percaya? Katanya di dunia atas itu satu hari, di dunia ini sudah 1 tahun. Di dunia sana 1 hari. Di sini sudah 1 tahun gitu. Jadi kan kalau dikasih anugerah kan sebenarnya yang bisa melihat itu kan sebenarnya bukan kita, tapi kita diberitahukan. Seperti ada jalan gitu. Seperti kita terkoneksi Terkoneksi gitu ya. Makanya ramalan per tahun dipakai. Kalau sosok pendamping nih Gus Robin, Bapak Fanga ini. Kakek-kakek berjenggot. Tapi agak bungkuk. Sosok suci. Mungkin leluhur di sana. Leluhurnya ya. Dari negara itu bawa tongkat kakek-kakeknya ya. Sama umurnya mirip-mirip lah seperti Bapak. Kalau dia merasakan sosok gaib itu bisa juga. Tidak begitu. Nggak begitu. Dia lebih ke cenayang berarti ya. Iya. Memang itu anugerahnya ya. Itu anugerahnya dan dia sering melamun karena dia kesepian. Jadi dia ingin melihat. Keinginan melihatnya lebih tinggi daripada orang lain. Jadi tidak bisa melihat nyata, yang melihat seperti itu yang dia lihat. Melihat semu yang diberikan gitu ya. Penglihatan semu, penglihatan ke depan. Pingin melihat yang sekarang nggak bisa, yang ke depan dia lihat. Tapi kalau dibilang bahagia, ada bahagianya, dia dihormati. Kalau dibilang sedih, sebenarnya dalam hatinya perasaannya sih sedih banget. Dia ingin seperti orang normal, dia seperti orang biasa. Dia tidak ingin seperti itu. Tapi mau bagaimana lagi? Memang sudah jalannya begitu ya. Dia hidup dalam seperti rasanya sunyi itu hidupannya. Tapi dia merindukan kehidupan sebelum dia buta. Lalu sekarang dia bisa melihat. Bisa. Tidak ada yang namanya roh buta. Jiwa buta itu tidak ada. Bahagia seperti dia sekarang ya. Jiwa itu dan roh itu akan normal di dunia sana. Tapi saat ini dia masih bisa memprediksi. Malah berkurang. Saat ini ya. Kan saat ini bentuknya roh ya. Keinginannya bisa melihat sih diwujudkan di atas. Malah kemampuannya itu mulai meredup. Mungkin akan hilang. Karena dia harus bisa memilih. Dia tidak bisa melihat nyata, tapi melihat ke depan. Ataukah melihat nyata, tapi tidak bisa ke depan. Di sana, di kehidupan rohnya sekarang ya. Memang dia tidak ingin sebenarnya seperti itu. Dia ingin bisa melihat ya. Melihat normal seperti orang biasa. Nah ini menarik, ada beberapa ramalannya si Bapak Fanga ini mengatakan ada agama baru. Nah, kalau itu sih sudah diprediksi dari dulu saja. Gus Robin juga pernah prediksi kepercayaan baru. Kalau boleh tahu nih lebih detail, seperti apa gitu? Ini kan bukan di satu daerah aja, di beberapa benua. Kemungkinan sih ada 3 ya. Ada 3. Seperti apa ini? Yang besar ini. Ya yang besar. Agama yang besar. Soalnya kan setiap keyakinan dan agama itu ada keunikannya sendiri ya. Ini seperti apa gitu? Percampuran. Alam, memuja alam gitu. Campuran agama dari agama-agama. Ada percampuran penuh, ada percampuran setengahnya, ada lagi agama, maaf ya, pembenci Tuhan. Bukan ateis lagi, tapi lebih tepatnya lebih anti Tuhan.
Pemuja iblis berarti. Ya, anti pokoknya anti agama, anti kepercayaan agama, sesat itu. Ya, berarti sesat itu ya. Dan diikuti oleh aliran sesat yang lebih banyak. Intinya nanti di tahun itu lebih banyak orang jahat dibanding orang baik. Nanti nggak usahlah dipikir kita nggak akan hidup di saat itu. Di saat itu udah ada robot, ada. Udah pasti. Udah pasti ya. Di saat itu pasti. Daratan terbang ada ya. Tentang keyakinan dengan Tuhan itu rumah berkurang ini sudah ya. Terbang rumah. Daratan itu sudah terbang. Stadion itu ada yang terbang. Oh, masih ada stadion? Iya, ada stadion. Kolam renangnya itu laut buatan itu udah ada yang terbang. Masih ada laut berarti? Ada terbang ini. Di darat itu sudah hampir sulit untuk ditinggali. Pada waktu itu air naik, meninggi. Makanya dibuat yang terbang-terbang. Teknologi terbang. Itu terbang gimana caranya ya? Ya pakai teknologi apa ya? Mungkin Gus Robin bisa digambarin mungkin. Lain kali aja ya. Teknologi masa depan ya. Saya kurang tahu, tapi itu katanya sih menggunakan magnet, tolak magnet. Magnet ditanam di bawah dengan sumbu tertentu, di atasnya magnet tolak. Gitu sih. Mungkin ya. Magnet ya. Magnet energinya katanya. Magnet tolak. Kita kan tahu kalau magnet tuh saling tolak tuh di mana. Tapi dia seperti ada energi yang menekan hingga dia bisa terbang. Berarti lebih pemanfaatan magnet gitu ya. Energi magnet. Nah, ini juga ada yang menarik ini. Tahun 4599 manusia menjadi abadi. Bener tuh. Abadi meninggal apa? Tahun berapa? 4599. Oh, itu zombie itu. Itu zombie. Ya, manusia zombie, manusia jadi-jadian. Itu robot loh. Manusia yang sudah menanamkan robot dalam tubuh. Manusia itu maksudnya mungkin ya. Ya, manusia itu mengganti jantungnya. Jantungnya ini diisi kayak apa namanya? Mesin. Paru-parunya diisi mesin, dilapisi organnya menggunakan mesin. Manusia itu manusia jadi-jadian, itu manusia android itu namanya. Android ya? Ya, yang lebih tepatnya. Kalau manusia abadi enggak. Mati juga nanti android. Habis energinya dalam tubuh mati katanya. Kena konslet mati dia. Konslet? Ya, konsleting mati. Cuma dia tidak terkena penyakit jadinya. Manusia jadi-jadian tuh android tuh. Ini ke belakang lagi di tahun 3005 perang di Mars. Semua orbit planet dalam tata surya berubah. Berarti kan manusia udah di sana, di Mars ya? 3005. Oh, manusia masih di bumi, tapi di Mars ada koloni gitu. Koloni ya. Seperti tahu gak film Gundam? Yeah. Gundam. Itu dah nanti kayak gitu. Ada koloni luar angkasa. Planet-planet. Ya, di koloni luar angkasa. Asteroid gitu. Perang robot itu waktu itu. Kayak Star Wars tuh kalian lihat. Nah, mirip-mirip Gundam Star Wars tuh akan terjadi di tahun 3000-an, 3000 berapa ya saya nggak boleh mengatakan. Yang jelas saya sudah nggak ada, kalian juga nggak ada yang lihat. Terus nih, ini ada yang mengerikan. Tahun 2221 manusia menemukan sesuatu hal yang mengerikan ketika mencari makhluk terestrial, makhluk alien maksudnya. Oh. Manusia menemukan suatu hal yang mengerikan. Apa teknologinya ya? Mengerikan berarti gimana mungkin mereka ke planet-planet mungkin ya? Teknologinya mungkin ya. Apakah kalian sudah musnah? Mungkin dia katakan. Terus ini ada lanjutannya. Itu kan tadi tahun 2221. 2256 pesawat luar angkasa yang hilang telah kembali ke bumi membawa penyakit yang mengerikan. Berarti ini yang tadi yang berangkat ke luar angkasa begitu, mencari kehidupan, menemukan suatu hal yang mengerikan gitu. Hingga hilang pesawatnya. Mungkin bangkai-bangkai gini yang ditemukan ya. Bangkai alien atau limbah-limbah itu tercemar. Mereka juga tercemar. Ya. Lalu kan hilang nih pesawat. Gas beracun ya. Hingga tahun 2256 kembali pesawat itu. Mungkin karena satu teknologi bisa kembali ke asalnya mungkin gitu, kembali ke bumi membawa penyakit gitu. Oh, itu namanya ada cairan-cairan tertentu dan gas-gas tertentu yang menempel pada kapal dan manusianya, masuk ke dalam tubuh manusia. Manusia melakukan interaksi sakit karena menular. Nah, itu juga yang memusnahkan alien sebenarnya penyakit itu. Dan selain perang, saya kan pernah mungkin mengatakan ya alien itu hampir musnah, dan alien itu sedang mengalami fase teknologi tinggi sampai makanan apapun itu kan kayak limbah.
Ya, jelas ini penyakit. Ya, ini menarik sih mah kalau ngomongin alien itu, ini kan sepertinya mereka udah duluan daripada manusia ya. Iya. Jauh ya. Iya, jawabannya. Dan apa yang terjadi mungkin bisa. Pokoknya manusia belum mampu mengungkap alien karena manusia teknologinya masih rendahan katanya. Belum sampai di sana ya. Masih rendahan lagi. Masih kaleng-kalengan ya, kayaknya apa namanya dunia ini. Kalau alien nih udah, kalau Gus Robin tahu nih udah berapa lama hidupnya? Waduh, ini udah miliaran katanya. Miliaran? Oke. Miliaran, hampir apa ribuan miliar, apa ratusan itu kayak kurang tahu jelasnya. Pokoknya dia hidup itu jauh sebelum manusia dan sebelum ada dinosaurus, sebelum ada bumi hijau dan berair. Planet mereka duluan, ini kok jadi ngomongin alien jadi. Ya pokoknya gitu dah nanti ya ada episode alien selanjutnya. Ini kalau dibahas ini nggak akan habis soalnya. Kalau alien ya. Namanya manusia kepo ya di luar sana nanya nggak gini nanti nggak gini. Jadi kalau ini episodenya tertentu. Ya, jadi itu ya. Bapak Fanga ini beneran ya mendapat anugerah ya. Memang seperti itu takdirnya, mendapatkan anugerah untuk bisa melihat masa depan. Dimana dia menginginkan melihat nyata tapi diberikan anugerah untuk melihat semu gitu ya, melihat masa depan. Takdirnya sih. Memang takdirnya seperti itu. Nah sekarang tergantung kalian. Yang namanya ramalan, seperti saya katakan, tetaplah sebuah ramalan. Kalian sendiri yang menentukan itu percaya atau tidak, dikembalikan pada diri kalian masing-masing. Intinya nggak ada yang sempurna. Sedang mungkin. Bahkan Bapak Fanga pernah meleset. Mungkin. Saya pernah melihat ramalannya yang keberapa itu meleset juga. Nggak tetap kena. Ada beberapa meleset, tapi banyak yang kena gitu. Karena banyak yang terjadi dan banyak yang kena, dipercayai jadinya. Tapi kalau itu dibilang prediksi kan jauh-jauh hari nggak mungkin juga. Ya, kebanyakan prediksi ramalan itu kok semuanya mengerikan semua ya kadang-kadang. Kalau sekarang mengerikan. Nggak ada yang baik-baik gitu. Ada. Kan yang tahun 2025, 2050 Indonesia jaya gitu. Itu kan menyenangkan buat kita ya. Pada dasarnya kalau yang kita dikatakan yang baik-baik, kita tidak bisa berhati-hati yang buruk. Berhati-hati pada yang buruk ya, maksudnya. Berhati-hati pada yang buruk. Kalau kita nanti tahun gini kita akan gini menemukan gini manusia akan ada teknologi baru gini. Kalau padahal ada dua sebenarnya, penglihatan yang baik, penglihatan yang buruk. Kalau kita yang baik dikatakan, yang buruk terus nggak kita katakan, nggak ada was-wasnya manusia. Untuk membuat biar waspada aja sebagai peringatan. Betul juga sih. Makanya kebanyakan malah semuanya malahan ya. Itu ramalan dan prediksi pasti yang buruk-buruk. Ya mau gimana lagi memang kayak gitu. Memang begitu ya terjadi ya, hidup ini buruk-buruk aja isinya ya. Oke, sekian episode kali ini. Jangan lupa di share, subscribe, like, dan ditonton video-video kita yang lainnya. Jangan lupa untuk menghidupkan lonceng teman-teman agar ketika ada video baru ada notifikasinya. Kami pamit undur diri. Saya Yogi. Saya Gus Robin, Atmosfer Galaksi, Man Real. Gus Robin, new mind, new generation, new life, new thing. Berpikir baru ya, new thing. Apa? New thinking. Ya. Intinya bingung juga saya, mau banyak sekali new ini. Ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Prama Santi. Om Santi Om. See ya.